Ya, jadi selamat pagi semuanya dan selamat sore yang teman-teman yang dari Indonesia. Hari ini kita akan mengadakan, ya kita ada di webinar beasiswa untuk perkuliahan di Swiss. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih untuk semuanya teman-teman PPI, teman-teman sobat-sobat PPI yang udah daftar dan hadir hari ini. Terus juga aku mau ngucapin terima kasih untuk KBRI yang udah membantu kita untuk menjalankan webinar ini, dan Mbak Rizka hari ini membantu kita untuk setting Zoom-nya. Dan juga terima kasih untuk semua pengurus PPI yang bisa hadir hari ini, yang juga udah membantu supaya webinarnya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk rundown hari ini, jadi pertama kita akan dengar presentasi dari Nadia. Nadia, setelah itu ada dari Fabi sama dari Kak Erga Syafitri. Setelah itu kita udah pilih beberapa pertanyaan yang kalian udah submit ketika kalian registrasi untuk webinarnya. Dan selanjutnya nanti kalian juga bisa sampaikan pertanyaan kalian di chat box. Jadi nanti bisa interaktif langsung nanya ke salah satu narasumber atau secara general gitu ya. Oke. Untuk yang pertama, Nadia. Halo Nadia. Halo Kak Zora. Halo. Apa kabar Kak Zora? Baik-baik Nadia, gimana kabarnya? Baik Kak. Oke. Alhamdulillah baik juga. Oke. Maaf ya Kak, background aku agak heboh. Ya, it's okay. Jadi teman-teman semua, ini Nadia, salah satu mahasiswi Indonesia yang sekarang lagi kuliah master perhotelan ya, Iya, tourism dan event management. Nadia ini kuliahnya di Lucerne. betul Nanti banget. ya, untuk perkenalan lebih lanjutnya Nadia akan perkenalkan dirinya sendiri. Oke Nadia, silakan. Oke Kak, aku izin share screen ya. Ini udah kelihatan belum ya? Udah Konat. Udah. Oke, jadi halo semuanya. Di sini kita Nadia langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar beasiswa 2002 untuk Switzerland. Perkenalkan, nama saya Nadia Hairunisa Andresita Marini. Saya kelahiran dari Palembang, 7 Agustus 2000. Jadi sebelumnya saya mengambil diploma 4 saya itu di Politeknik Pariwisata Palembang yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Republik Indonesia. Kebetulan saya mengambil jurusan Event dan Convention Management. Terus sekarang dilanjutkan ke dilanjutkan master degree-nya di International Management Institute atau IMI Switzerland, mengambil jurusan yang linear yaitu Event Management dan Hospitality Industry. Jadi program yang saya dapatkan di sini dari Poltek Palembang itu adalah program bantuan pendidikan yang diberikan khusus untuk para alumni dari
dari berbagai instansi di bawah Kementerian Parekraf. Nah, saya kebetulan alumni dari Politeknik Pariwisata Palembang. Jadi kami mendapatkan program bantuan pendidikan yang tujuannya itu adalah sebagai pengembangan mahasiswa, pengembangan alumni. Jadi setelah saya setelah saya menyelesaikan studi saya di Politeknik di IMI Switzerland, saya akan kembali lagi ke Indonesia dengan perjanjian pengabdian itu selama 12 tahun menjadi dosen di Poltek Palembang gitu. Terus langsung aja ke persyaratan yang kemarin, itu persyaratan bantuan pendidikan itu ada 3 syaratnya. Pertama, dia harus alumni dari Poltekpar yang berada di bawah naungan oleh Kemenparekraf. Habis itu IPK terakhir minimal 3,5 dan nilai IELTS minimal 6,5. Terus timeline beasiswanya itu lumayan singkat. Pertama kami itu ada sosialisasi bantuan pendidikan dari Kemenparekrafnya sendiri datang ke Poltekpar Palembang itu sekitar bulan Agustus. Dari sana kami persiapan siapa saja alumni yang bisa mengikuti program ini. Jadi kami melaksanakan persiapan IELTS, persiapan administrasi, terus pendaftaran dibuka itu Oktober, dilakukan pendaftaran dibuka awal Oktober 2021, penutupan dilakukan akhir Oktober 2022, Oktober 2021, terus kami langsung 1 minggu kemudian seleksi administrasi dan akademik. Setelah administrasi dan akademik nilai TOEFL, IELTS, habis itu di Poltekpar Palembang itu di bawah seluruh Poltekpar di bawah naungan kementerian itu ada yang namanya sistem poin. Jadi kami ada sistem SP juga. Jadi nggak boleh selama pendidikan nggak boleh ada yang mendapatkan SP, surat peringatan, baik surat peringatan akademik ataupun sanksi sosial. Jadi setelah lulus administrasi dan nilai IELTS, kami langsung seleksi wawancara itu bersama Direktur Poltekpar Palembang, Wakil Direktur, dan juga dari kementerian juga. Setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara, kami melakukan proses medical check-up secara umum, secara general, dan juga setelah semua berkasnya selesai, kami melakukan penandatanganan perjanjian kembali dan mengabdi ke Poltekpar Pariwisata yang ada di Indonesia. Sekian dari Nadia, terima kasih. Terima kasih Nadia untuk presentasinya. Jadi untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan khususnya ke Nadia bisa di-save dulu, nanti ditanyain waktu sesi tanya jawab setelah semua narasumber selesai mempresentasikan info-info soal beasiswanya. Nah, sekarang ini ada Fabi. Narasumber kedua kita ini ada Fabi. Halo Fabi. Halo. Halo. Ya. Teman-teman. Ya, jelas kok. Ini jelas. bisa langsung untuk share screen? Iya, bisa. Tolong dicoba deh. Oke, silakan Fabi. Oke, selamat sore yang dari Indonesia, selamat pagi yang sedang di Swiss. Oke, perkenalkan ya, saya Fabi, nama lengkapnya Abdullah Fabi. Nah, di sini mau share tentang beasiswa LPDP ya.
dan studi di Swiss, tapi lebih ditekankan di sharing tentang beasiswanya. Jadi bukan ke studi di Swiss, tapi tadi kalau mau tanya ya boleh. Nah, saya akan bahas singkat aja ya. Kemudian alur seleksinya bagaimana, dan mungkin ada beberapa kiat-kiat dari saya secara pribadi. Nah, kenalan singkat dulu ya. Saya Abdul Wabi, program studi S2 ya, ini salah ketik, itu master di Molecular Life Science. Atau ya intinya dia belajar tentang biologi sel molekuler dan juga biomedis. Universitasnya di University of Bern, dan saya dari biologi ITB S1-nya. Oke, nah mungkin ada yang belum tahu LPDP, tapi saya yakin sih semuanya tahu. Jadi LPDP itu singkatannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dia lembaga non-eselon yang langsung bertanggung jawab kepada 3 kementerian ya. Sebenarnya ini yang langsungnya, tapi badannya lebih banyak lagi. Nah, 3 kementerian itu Kementerian Keuangan, ini yang terkenal ya biasanya. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga ternyata ada Kementerian Agama di sana. Dia instansi pemerintahan yang badan layanan umum ya, jadi untuk melayani masyarakat, dan sumber dananya ini ada banyak sebenarnya. Ada dana pengembangan pendidikan nasional, ada dana abadi penelitian, ada dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi. Jadi sebenarnya sumber dana abadinya itu cukup banyak. Dan itu katanya sudah bisa direncanakan bertahan untuk 10 tahun ke depan kalau nggak salah, atau beberapa tahun ke depan. Nah, jadi LPDP itu ada banyak jenis ya teman-teman. Yang kita ketahui mungkin yang paling umum itu beasiswa umum yang reguler ya. Lalu ada namanya PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Nah, itu kalau nggak salah ada 20, kayak universitas top 20 atau top berapa lah, 50 atau berapa yang dipilih oleh pihak LPDP. Yang ya itu dianggap sebagai universitas yang cukup signifikan, yang rankingnya tinggi, itu PTUD. Lalu ada co-funding. Jadi co-funding itu kayak setengah atau beberapa persen dari LPDP, beberapa persen dari penyedia dana yang lain, tapi itu harus dengan persetujuan. Jadi LPDP harus tahu siapa penyedia dana itu, penyedia dananya juga harus tahu. Jadi ini kayak ya kerjasama gitu. Lalu ada targeted. Nah, targeted ini lebih niche ya, lebih spesifik lagi. Ada yang untuk PNS, TNI, Polri, ada yang untuk kewirausahaan, dan ini ada yang baru nih di 2022 kalau nggak salah ya, baru. Jadi ada untuk bidang sains metalurgi dan sains metalurgi. Kok dibilang 2 kali? Ya, pokoknya untuk bidang sains metalurgi ini baru. Lalu ada beasiswa afirmasi. Nah, afirmasi ini untuk teman-teman prasejahtera dan juga dari daerah yang sedang berkembang atau untuk penyandang difabilitas. Juga ada beasiswa khusus untuk putra-putri Papua, jadi di daerah Papua. Ini bisa langsung dicek nanti di websitenya. Saya kurang terlalu paham ya yang beasiswa afirmasi. Lalu ada yang keempat, ini beasiswa kolaborasi. Nah, ini pendaftarannya terpisah dengan pendaftaran LPDP pada umumnya. Jadi ada program dosen, ada program guru, lalu ada program vokasi dari SMK biasanya, dan juga ada beasiswa kebudayaan. Nah, ini yang keempat ini yang LPDP yang sebenarnya seleksinya itu paling tidak umum lah. Kalau beasiswa afirmasi, targeted, dan umum ini nanti ikut PK-nya bersamaan. Tapi kalau beasiswa kolaborasi ini mungkin ada jalurnya sendiri, bisa dicek ya. Saya juga bukan dosen, bukan guru, jadi ikutnya yang reguler. Oke. Nah, alurnya bagaimana alurnya? Jadi kita akan ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik ya, kayak tes, lalu ada wawancara atau seleksi substansi, kemudian dinyatakan lolos. Nah, kemudian kita akan mengurus berkas calon penerima beasiswa LPDP. Nah, yang paling sulit yang mana? Menurutku yang ini ya. Ketika sudah dinyatakan lolos, kemudian hal tersulit berikutnya adalah mengurus berkas yang seabrek itu. Nah, jadi ini yang paling sulit ya secara pribadi. Setelah itu persiapan keberangkatan, ini kayak 1 minggu, ada seminar-seminar, kegiatan, membuat semacam kegiatan sosial, lalu ada juga membuat buklet, membuat buku angkatan, dan kegiatan lainnya ya. Ya, pokoknya ini kegiatan angkatan. Terakhir adalah mengurus keberangkatan atau mengurus Simonef. Simonef itu semacam platform LPDP yang difungsikan untuk ya mengurus tiket pesawat, mengurus dana bulanan, dan seterusnya. Ini terakhir ya. Jadi ini alurnya yang sebelum lolos dan setelah lolos. Nah, seleksi administrasi ini sebenarnya bisa kalian baca ya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, ini mungkin yang unik ya, yang spesifik ini kalau kalian itu PNS, TNI, atau Polri,
kalian harus melampirkan surat usulan dari atasan. Ya, karena kan Polri atau PNS nggak bisa langsung, oh ya saya mau keluar deh, nggak bisa. Jadi harus ada surat izin mengikuti beasiswa LPDP. Nah kalau lolos nanti ada suratnya lagi. Jadi ini ada kemarin angkatan saya yang Polri itu dia sudah jauh-jauh hari harus membuat surat izin, dan surat izin itu harus hari ini saya ikut PK LPDP, jadi harus gantiin tugas penjagaan polisinya di kapan gitu. Jadi mereka harus ya kerja lebih 2 kali karena katanya lagi nggak bisa cuti gitu. Ya intinya ini sesuai dengan institusi masing-masing. Lalu untuk kemampuan bahasa Inggris ini ada 3 ya, ada IBT, PTI sama IELTS. Saya sendiri kemarin ambil IELTS. Untuk luar negeri ini IBT-nya 80, PTI 58 atau IELTS 6,5 untuk master. Kalau untuk doktor 94 ya IBT, PTI akademik 65 atau IELTS 7,0 ya. Jadi ya oke lah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian seleksi administrasi untuk beasiswa reguler. Nah, ini lanjutannya ya. Nah, ini saya pisah karena di sini kita akan menulis esai kontribusi untuk negeri. Jadi ini yang mungkin perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, sama menulis proposal penelitian. Ini yang perlu menulis di sini. Kalau untuk program doktoral wajib menulis proposal penelitian karena saya program S2 jadi tidak menulis. Nah, kalau esai kontribusi ini harus dipersiapkan dengan matang ya. Kalau saya dulu itu 2000 kata kalau nggak salah atau 3000 kata. Ya pokoknya dipersiapkan dengan matang, dibaca, dikasih ke temen, tolong dikoreksi, dibaca lagi gitu, dan seterusnya ya, kayak kalian bikin tugas. Nah, pertanyaan mungkin ada yang mau tanya, apakah harus ada punya LOA? Jawabannya tidak ya. Jadi LOA bisa nanti-nanti. Nah, tes bakat scholastic ini seperti seleksi TPA pada umumnya. Ya seperti tes seleksi TPA pada umumnya, ya kalian tahu lah TPA gimana. Kiatnya itu bisa latihan soal TPA, CPNS, Bappenas atau ya TPA yang standar lah. Kemudian biasakan baca esai, buku atau artikel ilmiah secara kritis. Juga bisa bermain puzzle logika, catur, sudoku, dan puzzle yang lain, Philomena Slitterling itu sangat membantu. Ya ini bukan kayak belajar tapi bermain gitu kan. Jadi orang yang jago catur pasti jago tes TPA-nya. Jago sudoku apalagi. Seleksi substansi. Nah ini dulu saya namanya seleksi wawancara kalau nggak salah. Jadi ya wawancara pada umumnya itu banyaklah pertanyaan yang bertebaran di internet. Jadi kiatnya yang paling penting itu pahami dengan betul esai yang Anda tulis ya. Esainya itu pahami dengan betul esainya bagaimana, dan juga pahami dengan betul Anda itu mau ngapain. Jadi saya itu mau ngapain, apa mau kuliah terus ngapain 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, seterusnya ya ini normal ya, pelajari pertanyaan yang sering muncul, kemudian minta sama teman ya, kayak berdua bertiga latihan gitu, sehari sejam lah, oke, lewat Discord kan zaman sekarang, lewat Zoom, lewat Discord latihan gitu. Yang terakhir percaya diri. Nah, biaya yang di cover oleh LPDP itu cukup lengkap ya, jadi dibagi 2, ada non akademik sama akademik. Non akademik itu ada biaya transportasi, biaya kedatangan, biaya pengurusan visa, resident permit, ada uang hidup ya untuk bayar sewa, apartemen, makan, ngopi, dan seterusnya, asuransi kesehatan, dan juga tunjangan keluarga. Nah, kalau untuk tunjangan keluarga ini khusus program doktoral dan jika membawa keluarga, misalnya Anda punya istri, itu dapat tunjangan ya kalau Anda program doktoral. Lalu untuk akademik itu yang standar ya, normal, biaya pendaftaran UNIF, UKT semesteran, tunjangan beli buku, serta ada biaya penelitian, tapi ini harus buat proposal. Kalau yang 3 ini pasti ya, nggak bikin pun dikasih gitu. Tapi kalau biaya penelitian sama seminar internasional, ini harus membuat proposal, harus disetujui dulu proposalnya. Nah ini nanti kan PDF-nya dibagi, ini kalian klik-klik aja. Oke, terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan, baik itu tentang LPDP, ya ataupun tentang studi bisnisnya, ya karena ini kan topiknya beasiswa, jadi saya bahas yang LPDP-nya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Zara. Ya, makasih Fabi. Oke, ini jadi 2 narasumber ini
mereka ini lagi program master di sini dua-duanya. Nah, setelah ini ada KRGA. KRGA ini programnya doktorat. Tadi Fabi udah bahas sedikit tentang program LPDP kalau misalnya melanjutkan beasiswanya, melanjutkan perkuliahannya itu program doktoral. Nah, ini sekarang Fabi sama Nadia gimana nih, udah tahun keberapa ya di sini? Tahun pertama, tahun kedua? Saya baru tahun pertama ya, masih baru. Nah, tahun pertama. Nadia udah tahun kedua ya? Sama Nadia juga tahun pertama, Kak. Oke. So far gimana nih pengalamannya? Pengalaman kuliah di Swiss? Saya dulu ya. Kalau so far sih oke ya. Jadi secara akademik memang ya materinya kayak memang lebih sulit, kemudian lebih padat juga jadwalnya kuliahnya. Saya baru kebetulan semester ini full kuliah, semester depan baru yang full tesis ya, full riset. Jadi secara akademik oke lah, ya sesuai yang diharapkan ya, karena namanya juga S2 dan ke universitas di luar, jadi memang secara signifikan jauh lebih sulit dari yang S1 di ITB. Kemudian secara lingkungan, karena ya saya di sini di Bern kan saya suka arsitektur kota tuanya ya. Kemudian ya yang lagi di berita, saya juga suka Sungai Are. Bagus, saya sering nongkrong gitu. Terus gunungnya juga banyak, hutan-hutan, karena saya juga suka lari traileran di hutan. Kan saya di Bandung ya, dulu di Bandung suka naik gunung juga. Gunung Burangrang lah, Gunung Gede Pangrango dan seterusnya. Ya di sini juga masih tersalurkan hobinya ya. Salah satu alasannya ke Swiss juga itulah salah satunya. Ya, karena memang hobi saya naik gunung dan lari, ya bersepeda juga. Ya secara umum bagus sih, oke. Jadi baik dari akademik maupun non akademik. Kak Nadia. Gimana kalau Nadia? Kalau dari aku kurang lebih sama kayak Fabi. Di sini juga dosen-dosennya dan juga jadi di sini kami tuh kayak ada praktek kerja nyata gitu loh, Kak. Di sini juga aku ada praktek kerja nyata. Jadi misalkan karena aku jurusannya event, jadi setiap event kampus itu selalu harus diterjunkan. Terus ketika kami kemarin kayak Nadia bidangnya tourism, jadi kemarin waktu ada World of Tourism di Andermatt itu kami diikut sertakan untuk jadi panitia, banyak lagi hal-hal yang kayak ayo ikut, jadi langsung pembelajarannya juga dari dosennya dan juga langsung ke praktek kerjanya gitu. Jadi dan juga karena saya dari Luzern di mana itu banyak banget hal-hal yang bagus, Pilatus gitu-gitu, Kak. Jadi sangat mendukung lah suasana belajarnya untuk belajar, Kak. Gitu. Berarti so far pengalamannya enak ya di sini. Iya enak, Kak. Oke, Agak struggle cuma di makanan aja sih, Kak, kalau aku ya. Ya. Harus adaptasi juga sih. Iya, kayak 3 bulan pertama adaptasinya kenceng banget, Kak. Oke. Itu aja sih dari Nadia. Oke, kalau gitu sekarang lanjut nih ke narasumber kita yang terakhir. Ini ada Kak Erga. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, di poster kita kan ada 4 narasumber sebenarnya. Nah, ini ada Kak Sela. Nah, Kak Sela ini juga programnya PhD di sini, terus dapat beasiswa dari Swiss Excellence. Tapi karena Kak Sela berhalangan hadir hari ini, jadi beliau nggak bisa menyampaikan presentasinya. Cuma Kak Sela udah berbaik hati banget, dia mengirimkan kita PPT-nya, file PPT yang nanti kalian bisa download juga. Nah, file PPT-nya Kak Sela ini ada ada interaktifnya juga, jadi nanti ada suaranya Kak Sela yang mempresentasikan gitu. Jadi nanti setelah webinar bakalan kita bagiin link untuk downloadnya. Oke, sekarang kita ke presentasi dari Kak Erga. Halo Kak Erga. Ya, halo Mbak Zora. Suara Halo, saya jelas Kak. ya, terdengar? Iya, kedengeran kok Kak. Boleh Kak silakan share screen-nya? Oke, ya. Iya. Oke. Ya.
Oke, sudah terlihat teman-teman semua? Ya, udah Kak. Oke. Iya, saya buka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia. Salah, kebalik ya. Selamat pagi waktu Eropa dan selamat sore waktu Indonesia, teman-teman semua. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada PPI Swiss dan Liechtenstein telah mengundang saya untuk menjadi narasumber ya. Sebenarnya ini pertama ya bagi saya gitu untuk berbagi ke teman-teman semua dan juga terima kasih kepada KBRI Bern yang telah menyediakan fasilitasnya. Nah, di sini seperti yang tadi sudah Mbak Zora sebutkan bahwa saya Erga Syafitri sebagai award di LPDP tahun 2021 kemarin, sama nih seperti Mas Fabi tadi juga ya dari LPDP, dan saya sekarang menempuh pendidikan PhD University of Geneva. Nah, sebelum masuk ke materi mungkin saya kenalan sedikit ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang katanya ya. Tapi jangan sayang-sayang ya, karena masing-masing punya sayangnya. Oke. Jadi saya ini S1 dan S2 itu dari ITB, program studi farmasi. Nah, dan saya sekarang bekerja sebagai dosen di Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Nah, yang mungkin berbeda gitu ya dari teman-teman yang lain, ini saya di sini bersama keluarga gitu. Jadi suami saya juga kebetulan adalah penerima beasiswa LPDP gitu. Jadi kalau teman-teman ingin sharing tentang beasiswa LPDP tentang S3 terutama, boleh banget ya kita ngobrol-ngobrol setelah ini. Dan saya juga membawa anak saya gitu di sini. Jadi buat teman-teman siapa tahu ada yang ibu-ibu muda gitu ya ingin berjuang untuk beasiswa untuk S3 atau S2, itu ternyata terbuka banget gitu loh kesempatannya. Gitu. Sedikit pengenalan ya. Nah, oke, selanjutnya, nah, apa sih yang teman-teman tahu tentang LPDP? Tadi sudah sekilas ya disampaikan, bahkan lengkap banget sama Mas Fabi tadi ya, tentang apa itu LPDP, kemudian tipe-tipe beasiswanya, lalu juga ada seleksi administrasi, kemudian ada berbagai tahapan, sama seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan S3 gitu ya, prosesnya sama, tapi yang membedakan tadi ada di dokumennya. Nah, teman-teman juga bisa tahu lebih dalam tentang berkasnya, tentang seleksinya itu di website LPDP sendiri. Nah, ini saya coba angkat sedikit ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Fabi, itu kan ini sebenarnya tipe beasiswanya bisa beda-beda tiap tahun. Gitu. Kalau dari 2021 kemarin saya aja tidak ada nih kerjasama bidang metalurgi dan sains material. Ini baru tahun ini. Kemudian tahun lalu itu yang ditekankan adalah kadar ulama, ya kadar ulama dan juga beasiswa santri. Jadi memang beasiswa LPDP ini programnya beda-beda tiap tahunnya. Makanya teman-teman dituntut untuk update terus kalau misalnya memang ingin mengejar beasiswa ini gitu. Tapi yang mau saya tekankan buat teman-teman yang mau mengejar beasiswa LPDP, coba pilih tipe beasiswa yang benar-benar sesuai dengan kondisi teman-teman sekarang gitu. Jadi kalau saya sendiri, kebetulan saya merupakan dosen PNS gitu ya di Institut Negeri di Lampung. Nah, saya coba mengambil jalur targeted gitu. Jadi kalau teman-teman yang bisa yang termasuk kategorinya itu jalur targeted atau mungkin afirmasi, itu ada beberapa persyaratan yang berbeda dengan kategori umum gitu. Teman-teman yang dulunya pernah mendapatkan beasiswa bidik misi itu bisa ambil jalur yang afirmasi ya, ikut yang daerah yang prasejahtera. Untuk teman-teman yang berada di daerah 3T ya, terluar daerah-daerah Papua, kemudian daerah-daerah NTT dan yang lain sebagainya itu bisa masuk ke daerah afirmasi. Dan ada beberapa kekhususan yang membedakan dengan jalur reguler. Tuh, jadi coba perhatikan baik-baik poin-poinnya gitu. Apakah ada yang sesuai dengan kondisi teman-teman sekarang dan itu kira-kira memberikan nilai lebih gitu dibandingkan tipe beasiswa reguler yang lain gitu. Jadi banyak banget nih ya kategorinya yang ditawarkan oleh LPDP. Nah, tahapan seleksinya tadi juga sudah dijelaskan lebih lengkap oleh Mas Fabi ya. Ini saya cuma kasih informasi aja kalau sekarang sudah jalan yang tahap satunya dan akan dibuka tahap kedua.
itu 4 Juli 2022. Jadi coba teman-teman bisa mulai dikumpulkan gitu ya persyaratannya dan sebagainya. Nah, ini terkait LPDP yang sekarang mau saya bagi nih ke teman-teman, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya, selain mungkin administratif ya, administratif itu tertera jelas tuh di buklet per poinnya ya, bahkan kalian teman-teman itu bisa mulai prepare dari sekarang. Tapi selain administratif, apa sih yang perlu ditekankan gitu ya kalau kita ingin mengambil beasiswa LPDP, apa sih nilai lebih yang bisa kita tawarkan kepada LPDP. Nah, ini yang mungkin akan saya share di sini. Ya, nah pertama coba cari motivasi teman-teman. Find your motivation. Ini jadi poin penting banget kalau kalian mau mendaftar beasiswa LPDP. Karena motivasi ini akan disebutkan di esai. Tadi Mas Wabi sudah bilang ada esai komitmen kembali ke Indonesia atau setelah riset studi gitu. Ada juga esai personal statement yang akan teman-teman isi secara online ketika mendaftar. Nah, di esainya itu teman-teman harus menjelaskan motivasi teman-teman itu mengambil beasiswa apa. Ya, nggak bisa hanya ya mungkin ada dari teman-teman kalian atau saya juga pernah berpikir dulu mau lanjut S2 karena belum kepikiran mau apa ya, mau kerja bingung gitu kan. Yalah S2 aja gitu ambil beasiswa. Tidak bisa seperti itu motivasinya. Seperti apa motivasinya ya? Contoh nih, untuk menjadi better profesional. Misalnya kita sudah bekerja ya, entah itu di institusi swasta atau di institusi pemerintah, dan di institusi tersebut menuntut kita untuk mendapat ilmu, mengenyam ilmu yang lebih tinggi. Agar kita menjadi seorang yang lebih profesional, yang lebih dalam ilmunya, itu ya jadi untuk mendapatkan jenjang yang lebih tinggi, misalnya polisi, Polri itu juga dituntut untuk sekolah lagi gitu kan. Kemudian dokter gitu kan, itu juga dituntut untuk sekolah lagi mendalami ilmunya. Nah, itu bisa menjadi motivasi teman-teman. Atau yang kedua, successful entrepreneur buat teman-teman yang suka bisnis, gitu kan. Misalnya S1-nya adalah farmasi seperti saya. Lalu ingin buka apotek. Nah, kalau ingin buka apotek, maka ingin membuka lapangan pekerjaan, ingin belajar bisnis baru, ingin bagaimana cara untuk mengembangkan suatu bisnis, maka harus mengambil MBA. Nah, itu bisa jadi motivasi teman-teman. Dan balik lagi, itu akan berguna bagi Indonesia ya, membuka lapangan pekerjaan. Atau yang ketiga, ini pasti absolut ya, seorang yang bekerja di akademisi itu pasti akan dituntut untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi ini salah satu motivasi juga buat teman-teman yang pengajar, entah guru atau dosen, itu pasti akan dituntut untuk mendalami ilmunya. Nah, ini bisa jadi motivasi nih buat teman-teman. Jadi pertama sebelum daftar beasiswa LPDP, cari dulu motivasi teman-teman itu apa. Find your motivation dan coba untuk narasikan ya untuk awal menulis esai. Nah, yang kedua yang menurut saya juga membedakan ya beasiswa LPDP dengan beasiswa-beasiswa lain itu adanya kontribusi untuk Indonesia. Jadi dari awal administrasi saja kita sudah disuruh nulis esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana setelah studi itu apa. Lalu ketika wawancara, esai kita itu juga akan divalidasi oleh reviewer. Apa yang kita tulis dan apa yang kita tuangkan itu akan ditanya kembali. Nah, yang paling sering ditanya itu apa kontribusi? Ya, S2, S3 itu sama. Kira-kira bidang studi yang kalian dalami saat kuliah nanti itu apakah bisa berguna untuk Indonesia? Nah, kalau teman-teman mikir kontribusi, pasti kan kayaknya, waduh, saya ini bisa nggak ya bikin kontribusi? Waduh, saya ini bisa nggak ya, kayaknya ingin merubah dunia, gitu, ingin merubah Indonesia, gitu. Enggak, teman-teman. Enggak sebesar itu juga, ya. Kontribusi itu yang penting adalah memecahkan suatu masalah. Masalahnya tidak harus besar, tidak harus satu Indonesia, teman-teman. Pecahkan, tapi boleh kecil tapi memberikan impact ya. Memberikan impact itu bahkan di sekitar, misalnya coba teman-teman lihat apa kira-kira masalah yang ada di sekitar teman-teman, di sekitar lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal dan berhubungan dengan background kalian atau relate ya. Jadi misalnya kalian ingin mengambil kuliah S2 kewirausahaan, maka coba cari masalah yang terkait dengan bisnis, terkait dengan kewirausahaan, lapangan kerja, ekonomi dan sebagainya. Apabila teman-teman berupa tenaga kesehatan, coba cari masalah yang terkait dengan kesehatan. Tidak perlu satu Indonesia masalah itu, tapi masalah kecil yang mungkin memang belum diselesaikan di sekitar teman-teman.
Nah, ini coba teman-teman cari sebelum menulis esai untuk LPDP gitu. Karena ini akan dibawa terus gitu sampai teman-teman wawancara, sampai selesai seleksi pun ketika mengikuti persiapan keberangkatan atau PK, kontribusi teman-teman itu akan terus kalian bawa bahkan sampai teman-teman kembali ke Indonesia. Karena bagi penerima beasiswa LPDP ini diwajibkan untuk mengabdi, teman-teman. 2N+1, jadi 2 tahun dari masa 2 kali masa studi ditambah 1 tahun harus kembali dan mengabdi untuk Indonesia gitu. Nah, jadi ini yang membedakan gitu ya dibandingkan dengan beasiswa lain. Nah, selanjutnya siapkan dokumen-dokumen. Nah, tadi kan Mas Fabi sudah menjelaskan ya bahwa untuk beasiswa LPDP itu sebenarnya tidak perlu ada LOA. Bisa juga teman-teman yang tidak memiliki LOA untuk mendaftar. Tapi apabila teman-teman punya LOA unconditional itu akan memberikan nilai lebih untuk teman-teman. Contohnya saja di 2022 tahun ini ya ada kebijakan baru buat teman-teman yang punya LOA unconditional nggak perlu melewati tahap SKD, nggak perlu tes kayak tes bakat skolastik CPNS itu loh, kan itu menguntungkan banget ya, langsung bisa ke substansi wawancara gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang bingung, kejar LOA dulu atau beasiswa dulu sih Kak? Pokoknya cari yang ada kesempatannya saat itu. Misalnya, saya kalau boleh cerita dulu sedikit ya, tahun 2020 itu tidak ada pembukaan beasiswa. Karena kan lagi pandemi ya, dan itu ketika awal saya ingin mengejar beasiswa dan ingin mencoba untuk melanjutkan kuliah. Belum ada beasiswa, belum ada apapun, maka saya cari LOA dulu gitu. Atau LOA belum, beasiswa belum, coba bahasa Inggrisnya dulu, proof of language. Jadi sertifikat bahasa itu juga diperlukan untuk LPDP. IELTS atau TOEFL itu tergantung dari tujuan teman-teman. Kalau misalnya luar negeri ya, dan universitas luar negerinya terkadang itu membutuhkan IELTS, maka teman-teman harus IELTS saja langsung. Tapi kalau misalnya dalam negeri itu kebanyakan TOEFL juga bisa gitu loh. Jadi pastikan sertifikat bahasa kalian itu sudah memenuhi sebelum mendaftar beasiswa ataupun mendaftar ke universitas. Nah, selanjutnya adalah esai. Nah, ini juga jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau di LPDP esai ini sangat benar-benar dilihat ya, mulai dari administratif sampai nanti tahap wawancara. Gitu. Dan yang terakhir yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Fabi ya, dokumen-dokumen lain terkait transkrip ijazah, kemudian ada surat rekomendasi untuk teman-teman reguler dari tokoh masyarakat. Kalau dari teman-teman targeted yang ASN itu dari atasan gitu. Jadi ada surat rekomendasi, ada surat izin atasan, dan kemudian juga ada kriteria-kriteria lain yang berbeda-beda tiap tipe beasiswanya. Gitu. Jadi tetap keep updated ya, dan cari tahu lebih dalam tentang tipe beasiswa yang kalian mau daftar. Nah, yang terakhir, tapi ini juga paling penting ya untuk para pengejar beasiswa, harus tanamkan rasa penasaran atau curiosity-nya ditingkatkan dan juga kegigihannya atau persistence. Nah, karena mengejar beasiswa itu ada yang mungkin beruntung one shot langsung dapat, tapi ada yang harus berkali-kali baru bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kalau saya sendiri, saya pernah gagal dulu ya sebelum mendapatkan beasiswa ini. Dan wajar ya, kalau gagal pasti akan kecewa dan sebagainya, merasa paling sedih dan sebagainya. Tapi jangan lama-lama. Tetap harus tingkatkan lagi kegigihannya untuk cari tahu beasiswa yang lain. Tipsnya bagaimana? Ya pertama ya, tetap update semua info apapun. Kalau LPDP itu semua official website-nya bisa kalian akses, mulai dari Instagram, Facebook, media sosial yang seperti LinkedIn, bahkan ya, itu semua update. Mimennya itu update banget untuk LPDP. Nah, lalu kedua, ini tips and trick ya, buat teman-teman yang nanti akan mau ke tahap seleksi SKD. Nah, coba buka jaringan atau cari teman yang sesama pejuang beasiswa LPDP. Bisa dengan join seminar seperti ini atau join seminar LPDP, atau teman-teman coba lihat, coba join grup Telegram atau join Instagram, nanti teman-teman akan ketemu tuh, wah ternyata ada grup WA belajar bareng, wah ternyata ada tutorial-tutorial untuk mengisi
SKD, wah ternyata ada pembahasan soal tuh terkait SKD, banyak banget teman-teman ya. Jadi kita coba untuk tingkatkan curiosity kita yang nanti akan mengarahkan kita untuk bertemu teman-teman seperjuangan yang akhirnya membantu kita sama-sama berjuang gitu. Dan yang terakhir ini juga tips yang boleh teman-teman dan saya rekomendasikan juga buat teman-teman yang mungkin bingung cara bikin esai untuk LPDP atau mungkin ya bagaimana untuk menulis proposal riset untuk S3, itu coba cari kayak sejenis mentor untuk kita. Nah, mentor itu bisa award di LPDP sebelumnya, atau alumni LPDP yang teman-teman kenal, atau yang teman-teman tahu dari seminar, atau teman-teman kenal dari teman-teman dan teman yang lain, itu bisa membantu teman-teman untuk melihat gambarannya beasiswa LPDP seperti apa, dan juga nilai plusnya apabila teman-teman sudah menyusun esai atau proposal riset, bisa minta untuk review ya ke teman alumni atau award di LPDP. Dan alumni atau award di LPDP itu katanya kuat banget gitu ya, dan mereka kan siap untuk membantu atau memberikan kontribusi seperti ini, itu membantu teman-teman para pejuang beasiswa. Jadi teman-teman tuh bisa tahu esainya tuh kira-kira sudah cukup atau belum ya, kita dapat pandangan insight dari orang lain gitu. Itu mungkin tips-tips ya yang bisa teman-teman terapkan untuk berjuang mendapatkan beasiswa LPDP. Ya, yang terakhir dari saya, intinya pejuang beasiswa itu harus tetap semangat ya. Banyak halangan rintangan yang mungkin ada juga yang one shot bisa sih memang, tapi itu balik lagi ya faktor lah. Intinya jangan cepat menyerah dan sampai bertemu semuanya di suksesnya masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari saya, Mbak Zora. Saya kembalikan kepada Mbak Zora. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Erga, wah lengkap banget. Ini semuanya yang dipresentasiin sama narasumber kita nih menarik. Dan tadi sih ada satu poin yang menurut aku dari presentasinya Kak Erga nih lumayan ya menarik perhatian, karena beberapa kali waktu kita lagi adain profile of the month, itu banyak juga yang bertanya soal motivasi. Nah jadi sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang udah dikurasi sama di Google Form, ini aku mau nanya nih ke narasumber. Jadi motivasi kalian tuh waktu mau daftar beasiswa atau daftar kuliah untuk melanjutkan kuliah di sini tuh apa ya? Boleh di-share nggak? Dimulai dari Kak Erga dulu kali. Yang baru saja presentasi. Saya dulu ya, motivasi. Wah, ini saya ada banyak motivasi nih Mbak Zora. Motivasi dari diri sendiri, motivasi dari institusi. Jadi pertama, yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena saya background-nya akademisi, saya dosen, motivasi saya memang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu untuk selain dari tuntutan institusi, itu harus dosennya semua S3, juga saya memperdalam ilmu saya agar nantinya mahasiswa-mahasiswa saya itu bisa mendapatkan pengalaman yang lebih gitu dan juga ilmu yang lebih dalam. Itu motivasi pertama ya. Dan yang motivasi kedua itu saya melanjutkan ke luar negeri dan juga di Swiss itu karena saya membangun jejaring network. Saya tahu di Swiss ini pharmaceutical science-nya itu udah maju banget, terutama industrinya gitu, dan ini akan berguna nantinya untuk membuat kolaborasi dengan institusi saya, institusi baru nanti di Lampung gitu. Itu harapan motivasi kedua. Dan motivasi ketiga ini sebenarnya motivasi pribadi nih Mbak Dora. Jadi karena memang suami juga sudah S3 di sini di Swiss, jadi saya juga ingin bersama-sama gitu ya, agar ya kumpul lagi gitu, karena sebelumnya suami sudah lebih dulu 1 tahun dan saya berjuang di sini untuk mendapatkan beasiswa juga ya. Motivasinya agar nyatu lagi keluarga bareng-bareng mengajar pendidikan di Swiss gitu Mbak Zora. Ya makasih Kak Erga. Jadi suaminya Kak Erga ini adalah salah satu pengurus PPI Swiss juga. Nanti mungkin kalau ini bisa muncul juga Mas Hafiz. Kalau dari Fabi nih gimana Fabi? Motivasinya apa untuk melanjutkan kuliah?
Kalau saya motivasinya, jadi saya kemarin nulisnya di esai dan di wawancara selalu bilang ke arah penelitian ya, jadi research. Yang utama research, jadi karena di Indonesia research di bidang biomedis ya, biologi molekuler kan sedang berkembang. Kita juga bisa lihat Indonesia kemarin pada saat COVID kan nggak bisa dikatakan lancar ya, banyak halangan, banyak tertatih, banyak kayak alih teknologi yang kurang. Dan ya kemudian di masa depan challenge seperti itu akan semakin meningkat ya di bidang biomedis, di bidang biologi molekuler. Karena ya selain dari penyakit yang terus berkembang, perkembangan teknologi di ilmu kedokteran itu sangat cepat ya. Dan kalau berbicara dengan ilmu kedokteran itu nggak cuma dokter yang berperan di sana. Dokter kan yang langsung berhadapan dengan pasien. Di belakang situ ada banyak sekali ya. Ya ada apotek juga, ada farmasi. Tapi juga ada sekelompok orang yang dia mengembangkan obat ya, mengembangkan obat, meneliti basic science tentang penyakit, patofisiologi dan seterusnya. Jadi ya saya motivasinya ingin menjadi peneliti dan ingin mengembangkan apa yang tidak ada di Indonesia gitu. Ingin mengembangkan suatu bidang atau ya teknologi apa yang belum ada di Indonesia. Jadi itu sih. Itu yang pertama ya. Yang kedua biasanya kalau peneliti itu sama ya seperti akademisi ya. Sebenarnya 11-12 itu minimal S3. Jadi ya loncatannya S2 dulu di sini. Yang ketiga apa ya, motivasi. Ya itu sih garis besarnya seperti itu. Aku juga ke itunya eksaknya lupa. Oh ya, networking juga sih, networking. Jadi ada kemarin dulu rasanya aku nulis karena di Bern ini ada profesor yang memang dia topik risetnya itu cocok sama saya di S1 di bidang kanker. Jadi saya ingin bukan berguru ya, ingin ya jadi bimbing atau ingin mencoba penelitian riset tentang kanker di sini. Jadi itu sih networking juga. Jadi kan biasanya ada program kayak di ITB itu program antara ITB dengan Universitas Kyoto itu ada di biologinya. Nah, tapi yang dengan Eropa itu sedikit gitu. Nah, kalau ingin kayak mengembangkan gitu ya, misalkan yang nggak tahu ya ke depannya apakah di ITB lagi atau gimana. Tapi itu bisa jadi satu link juga. Jadi memperluas koneksi karena dosen ITB kebanyakan ada banyak yang dari Jepang, tapi yang koneksi dengan Eropa itu belum ada. Yang Swiss apalagi nggak ada. Seperti itu. Jadi ya karena memang tujuannya jadi peneliti kemudian melihat pangsa yang bukan pangsa pasar sih, melihat kondisi beberapa tahun ke depan berkembangnya ilmu kedokteran dan seterusnya juga networking. Ya paling itu sih motivasi. Ya. Oke. Wah, keren banget. Kalau gitu Nadia apa nih kemarin motivasinya? Jadi kebetulan Nadia tuh dari Politeknik Pariwisata Palembang itu beneran baru berdiri 2016 kemarin. Jadi sebelumnya itu ada yang STPB Bandung, itu Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Jadi Nadia sendiri itu merasakan banget dari awalnya kampus itu belum punya kampus, Kak. Kami dosen masih susah. Literally dosen kami dosen terbang dari Bandung ngajar ke Palembang, Bandung ngajar ke Palembang. Dan itu buat Nadia yang kayak ternyata ya karena Nadia itu pariwisata jurusannya pariwisata tetapi lebih spesifik lagi ke event dan dosen event di Indonesia tuh masih sangat-sangat sedikit banget. Apalagi di Palembang, jauh dari ibu kota. Jadi motivasi Nadia sendiri kayak wah nggak bisa nih terus-terusan Palembang gini. Harus ada yang memang dari tenaga pengajar yang emang komitmen untuk kita kembangin pariwisata dan event di Indonesia, di Palembang khususnya kayak itu. Jadi sebenarnya itu tuh impian mahasiswa yang sangat-sangat kayak ya kok kami nggak ada dosen tetap ya, kok dosen kami terbang semua ya, kayak kalau lihat teman-teman yang lain iya mereka bimbingan enak banget langsung face to face, ini kami Zoom bimbingan, Zoom meeting kayak gitu Kak, yang kayak wah nggak bisa. Dan itu dapat respon bagus dari direktur, jadi kami kayak Pak kami kayaknya susah nih Pak, sedih banget Pak nggak ada dosen. Akhirnya direktur juga
berbicara ke atas, ke kementerian, dan kementerian melihat juga, oke, siapa, oke, ya udah, oke, kita harus ada dari anak Palembang yang beneran untuk jadi dosen ke depannya, kayak gitu, Kak, untuk pariwisata. Dan juga sebenarnya di Palembang itu kan kemarin itu ada Asian Games kan, Kak. Jadi Center of Excellence-nya Palembang itu di tourism adalah sport industry-nya. Jadi di sini Nadia juga kayak oke, lebih fokus ke sport industry. Event kan banyak, tapi kayak sport industry yang lebih terfokuskan di Palembang kayak gitu. Jadi motivasinya mulai dari kayak aku pengen punya dosen sendiri kayak gitu. Jadi kayak Nadia nggak pengen adik-adik tingkat saya tuh merasakan apa yang dirasakan dulu, yang kayak wah susah banget untuk dapet dosen, udah datang ke kuliah dosennya cancel, pesawatnya ini, wah kan itu kayak wah oke, kayak gitu. Dari situ sih, Kak. Oke. Jadi sebenarnya untuk motivasi ini ya butuh ini juga ya, kepekaan sama industri yang lagi kita pelajarin gitu. Jadi butuh personalisasi juga waktu mengutarakan motivasinya, sama ya kita harus benar-benar peka sih sama situasi di industrinya gitu loh. Jadi apapun yang kita pelajari nanti bakalan berguna. Itu. Nah, sekarang ini ada teman pengurus dari PPI, Akmal. Jadi dia udah kurasi pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah disampaikan di Google Form waktu kalian mendaftar. Halo Akmal, nih bisa langsung di pertanyaannya. Iya, halo Akmal. Ayo, ya ini kebetulan pertanyaannya ini yang masuk ini banyak banget ya. Iya, banyak banget. Jadi benar-benar kita harus nguras sih. Oke, aku bacain ya dari pertanyaan. Jadi kayak ini mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan hilang, soalnya sebenarnya itu banyak banget yang pertanyaan itu sama intinya. Oh iya, sebelumnya untuk teman-teman semua, jadi tadi ada yang nanya juga bisa raise hand nggak atau nanya langsung ke narasumbernya bisa. Jadi setelah Akmal selesai sama pertanyaan ini, kalian bisa nanya langsung ke narasumbernya, bisa raise hand gitu ya. Ya, bisa raise hand, bisa via chat atau raise hand. Nanti boleh open mic deh kalau raise hand. Iya, oke. Oke. Silakan, Mal. Oke, ini pertanyaan pertama dari Adam Muhammad Noval, mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Bagaimana sih bisa dapat LOA dari kampus yang bersangkutan, sama apa aja sih beasiswa yang tersedia dan persyaratannya secara garis besar ya maksudnya ya. Sama untuk kuliahnya itu bahasa Inggris atau bahasa, tergantung kalau misalnya di Jenewa atau di Lausanne bahasa Prancis, tapi kalau di yang Jerman speakingnya bahasa Jerman, kalau misalnya di Italian speaking atau di Kanton Ticino itu bahasa Italia atau maksudnya bahasa lokal masing-masing. Mungkin bisa dijawab mungkin. Saya dulu bisa atau ada yang lain? Iya, silakan Fabi. Jadi untuk yang pertama LOA ya. Jadi yang pertama tentu saja kita lihat dulu di website universitasnya dia mencatatkan apa saja. Nah, kebetulan di website universitas saya itu sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Jadi kita cuma perlu kayak ijazah, transkrip, itu standar ya. Ijazah, transkrip. Habis itu ada kayak gini, kita jelaskan seluruh matkul yang pernah kita pelajari selama S1. Kayak itu matkul tuh ngapain, buku pegangannya apa, terus kayak SKS-nya berapa. Jadi semacam transkrip tapi lebih lengkap. Jadi kita jelasin dalam kalimat kita sendiri itu kita belajar apa. Dan itu cukup panjang. Aku kemarin kayak 20 halaman. Jadi kita kondens lah belajar selama setahun apa. Dan yang paling penting sepertinya cuman itu sih, selain mengisi form. Nggak ada surat rekomendasi kalau di kampus saya. Dan juga nggak ada bahasa Inggris, jadi IELTS nggak diperlukan kalau yang di University of Bern. Jadi kemarin ambil IELTS cuma untuk LPDP. Itu pertanyaan pertama. Jadi nanti beda kampus pasti beda ya. Nah, yang kedua tadi tentang
Kalau kuliah belajar apa ya? Jadi kalau kuliah belajar apa? Kalau kuliah pakai bahasa apa? Kalau di saya karena dia program masternya itu internasional ya. Jadi tidak hanya warga Swiss, bahkan lebih banyak international student dari Indonesia, dari ada banyak juga dari Italia, ada yang dari Sri Lanka, dari China juga banyak. Jadi memang full bahasa Inggris yang di saya itu. Udah, itu aja ya. Bisa ke Kak Irga atau Kak Nadia, silakan. Mungkin Kak Erga dulu ya, biar sekalian LPDP. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi. Jadi kalau saya gimana bisa dapat LOA-nya itu memang kalau UNIG ya, buat teman-teman yang mau ke UNIG, University of Geneva ini, dia punya 2 mekanisme gitu. Jadi ada yang rekrutmennya lewat menjadi employee gitu, jadi kayak asisten lab gitulah dan pegawai di sana dan digaji di sana. Jadi buat teman-teman yang aduh ribet lah kalau misalnya nyari beasiswa sekaligus LOA, ya udah daftar aja itu ada di Jenewa, di UNIG gitu ya. Jadi kalian mendaftar sebagai employee gitu. Nah itu persyaratannya lebih ketat, jadi ada kayak wawancara dan juga cuma ada beberapa lab yang ada posisinya gitu. Jadi kita nggak bisa pilih labnya sesuka kita, itu kalau untuk yang mau mendaftar sebagai employee. Nah yang kedua ini ada yang apabila kita bawa beasiswa luar atau kita punya dana sendiri, funding sendiri, itu kita lewat jalur ad hoc namanya. Jadi jalur ad hoc ini prosedurnya kita mencari profesor, ini untuk S3 ya, jadi untuk PhD kita mencari profesor sendiri yang mungkin kita tertarik, ya kita baca dulu riset tentang paper tentang profesor tersebut, kemudian kita coba email profesor. Di mana Kak dapat emailnya? Emailnya itu bisa kita cari coba di profilnya, profil Google Scholar atau di paper yang udah dia publish, itu kadang-kadang di state emailnya. Gitu. Jadi emang kita benar-benar ya SKSD aja gitu, coba chat profesornya, kemudian kita ceritakan bahwa kita tertarik dengan riset-riset beliau, dan juga coba ajukan topik PhD yang mau kalian dalami gitu. Nggak perlu dalam banget proposalnya, kalau ke profesor di UNIG ini, cukup kalian tahu topik besar gitu. Jadi kayak tentang apa gitu ya, itu di email pertama. Nah setelahnya nanti apabila profnya tertarik, dia akan membalas, kemudian akan dilanjutkan dengan proses ad hoc itu. Jadi proses ad hoc itu berupa kayak kita presentasi di depan profesornya, di depan kayak ketua fakultasnya, kemudian ada direktur dari program yang akan kita jalani, gitu. Nah nanti presentasi sedikit tentang background, kemudian tentang riset penelitian kita, dan nanti di akhir akan ditentukan apakah lulus atau tidak. Nah setelahnya baru tahap administrasi. Gitu. Nah, administrasinya ini yang lebih ketat, gitu. Jadi kita harus submit dokumen-dokumen, ijazah dan sebagainya. Tapi kalau di UNIG dan khususnya di pharmaceutical science ya, itu tidak dipersyaratkan harus IELTS berapa, harus berapa ya bahasa Inggrisnya enggak, tapi diminta gitu, diminta untuk mencantumkan sertifikat bahasa. Gitu ya, baiknya sih amannya di atas 6,5 ya mungkin ya. Terus kalau dari bahasa, kalau di sini kuliahnya untuk yang pharmaceutical science di UNIG itu tidak ada kuliah per semester, jadi cuma ada SKS yang harus dipenuhi, tapi SKS itu bisa diambil dengan kita ikut seminar, ikut conference, kemudian ikut kayak kuliah-kuliah tertentu yang cuma 2 hari, 3 hari gitu. Nah, kuliahnya kebanyakan bahasa Inggris. Dan di lab pun dengan supervisor itu bahasa Inggris, dan tapi sehari-harinya memang bahasa Prancis sih, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman lab. Jadi teman-teman mungkin yang mau ke Jenewa, ke UNIG, bahasa Inggris pasti, dan Prancis sih saya rasa saya rekomendasikan ya, karena saya juga lagi belajar nih bahasa Prancis, karena ini membantu banget buat sehari-hari kalian gitu. Bingung ya kalau di lab mau nanya ke teman gitu, terus apa tahu di mereka ngobrol bahasa Prancis, kayaknya penasaran gitu kita ngobrol apa gitu, jadi dalamnya aja bahasa Prancis, tapi tidak dipersyaratkan oleh universitasnya.
Mungkin itu Mbak Zora kalau dari saya. Nah, ya, makasih banyak Kak Erga. Aku mau nambahin untuk poin bahasa Prancisnya, itu memang sangat amat membantu sih, karena aku tinggal satu kota sama Kak Erga di Jenewa, dan itu kalau kalian bisa bahasa Prancis itu sangat amat membantu buat kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau Nadia gimana nih Nat jawabannya? Oh, untuk pertanyaan pertama, kalau untuk LOA itu Nadia kemarin dapatnya karena Kementerian Pariwisata Indonesia dan Poltekper Palembang itu sudah ada kerjasama dengan universitas tempat kuliah Nadia sekarang, itu jadi agak lebih smooth lah Kak. Kayak kami jadi memang kami ada MOU jadi Nadia tinggal dapat LOA itu Nadia cuman kasih seleksi wawancara, lulus wawancara, seleksi administrasi dan yang lain-lain, terus Nadia kasih IELTS 6,5, terus Nadia convert ijazah Nadia ke mereka kayak itu Kak, ke bahasa Inggrisnya, ada penghitungan lain-lainnya. Karena MOU juga jadi kayak langsung aja kayak oke, ini udah jadi dari kampus ke kampus, bukan Nadia yang ke kampusnya approach sendiri kayak gitu Kak. Kalau untuk bahasa, alhamdulillah karena ini internasional program, jadi semuanya pakai bahasa Inggris. Tetapi waktu praktek kerja nyata, bahasa Jerman sangat-sangat diperlukan. Kayak Swiss Jerman dan High German, minimal High German lah yang bisa digunakan kayak gitu. Sekian sih dari Nadia. Makasih. Oke. Sebenarnya udah semua ya. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Erga ya. Dari Siti Anissa Nurfadriyanti dari Universitas Murah Warman. Bagaimana perbandingan antara pendidikan farmasi di Swiss dengan di Indonesia? Itu aja. Bisa dimulai dari ini bisa dimulai dari siapa mau? Ini spesifik untuk Kak Erga. Oh, sorry, iya, Kak Erga. Silakan. Farmasi kalau nggak salah tadi ya. Iya, farmasi. Oh Perbedaannya iya. di Jadi Indonesia. kayak perbedaannya. Ini sebenarnya perbedaannya apa dulu? Saya S1 atau tapi saya coba jelaskan ya sepengetahuan. Jadi kalau misalnya farmasi, jadi saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di lab buat teman-teman S1. Kalau misalnya kita di Indonesia kan S1 kemudian apoteker gitu ya, apoteker 1 tahun, lalu baru bisa praktek gitu kan, baru setelah itu mau S2 lanjut gitu. Nah ini yang membedakan kalau di Swiss khususnya di Jenewa ya, kalau farmasinya untuk mendapatkan sertifikat, misalnya kalau kita apoteker gitu ya, sertifikat profesinya itu harus S2. Jadi mereka S1, kemudian mereka mengambil S2, setelah itu di tahun akhir S2 itu ada kayak magang, ya sama kayak kita PKPA, yang mungkin para teman-teman farmasi, mereka akan magang bisa di lab, bisa institusi, bisa di instalasi farmasi, dan setelah lulus S2-nya mereka akan dapat sertifikat itu, atau ujian dulu, ujian kompetensinya, baru mendapatkan sertifikat untuk praktek gitu. Jadi kalau di sini profesion atau apoteker itu sama seperti S2 gitu. Nah kalau misalnya di kita kan beda ya. Jadi S2 itu S2 ya apoteker itu ambil lagi 1 tahun. Gitu. Itu mungkin yang membedakan untuk jenjang apotekernya. Terus kalau misalnya kalau dari S3-nya, kalau di farmasi di sini sebenarnya saya memang PhD in Pharmaceutical Science, tapi dia masuk ke Fakulti Science. Jadi Fakulti Science terus masuk ke PhD-nya atau S3-nya itu bergabung dengan Fakultas Kedokteran. Jadi memang multidisiplin ilmu banget gitu. Bahkan masternya untuk yang mau lanjut ke S2 di Jenewa ini untuk UNIV khususnya
itu akan kolaborasi banyak dengan Fakultas Kedokteran, dengan Fakultas Sains yang di bawahnya ada biologi, ada molekuler biologi, ada mikrobiologi dan sebagainya. Jadi memang kita nggak nyamplok pakai farmasi, kita akan lanjut farmasi aja, kuliahnya isinya farmasi aja, mungkin klinis, industri dan sebagainya, nggak seperti itu. Jadi kita akan banyak belajar dan bekerja sama dengan ilmu yang lain. Gitu. Itu gambarannya mungkin kalau mau teman-teman yang mengajukan farmasi S2 gitu ya di UNIJ. Gitu. Mungkin itu jawabannya Kak Akmal dan Kak Zora. Oke, sepertinya udah cukup jelas ya. Terus ini bukan spesifik siapa yang tanya, karena ini pertanyaan itu banyak sekali tentang ini, yaitu tentang biaya hidup, living cost. Itu bagaimana sih? Ya kayak makannya, atau kayak apartemen, segala macamnya. Sama yang paling penting adalah, kurang tahu kalau beasiswa lain dapat apa enggak, tapi untuk yang misalnya yang LPDP itu cukup nggak uang sakunya untuk kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dijawab dari Fabi dulu mungkin, yang baru masuk. Oke, untuk apakah LPDP cukup sehari-hari? Kalau saya cukup ya, cukup dan masih bisa ditabung sejauh ini. Ya udah itu aja. Kalau living cost sih kalau di Swiss yang mahal itu untuk rent apartemen ya. Jadi biaya sewa apartemen itu yang paling banyak. Kalau untuk makanan murah ya, relatif murah dengan jumlah uang yang diterima. Karena saya juga masak sendiri. Terus transportasi, biasanya kalau transportasi kita harus menyisihkan uang ya sekitar 60 sampai 80 per bulan untuk itu ya, untuk transportasi dalam kota. Jadi ada kayak semacam jejaring, kalau di sini, kalau di Bern tuh namanya Libero ya, di kanton Bern namanya Libero, itu transportasi dalam kota. Jadi ada zona-zonanya. Kalau transportasi ke luar kota, tapi saya nggak sering juga, tapi pernah ada kuliah di luar kota, itu biasa pakai ya kereta, pakai kayak semacam tiket yang nanti ada diskonan gitu, kayak di diskon setengah. Itu transportasi, makanan ya. Kalau makanan itu sih harus masak. Kalau beli di luar itu kayaknya nggak mungkin deh, karena orang Swiss sendiri pun bilang makanan di Swiss yang di restoran tuh mahal ya, karena di Swiss mahalnya itu di servis ya. Jadi servis maksudnya kayak jasa itu sangat mahal. Nah, misalkan kalian punya sepeda, bannya bocor, itu mending beli ban lagi deh, terus dibenerin sendiri daripada nambal ban, malah bannya masih lama. Jadi servis tuh mahal banget. Makanya kalau makan ke restoran ya sekali-kali lah buat sama teman aja. Kalau sehari-hari pasti harus wajib bukan pasti, wajib makan sendiri. Karena warga lokal Swiss pun ya sama-sama bilang karena di Swiss mahal kalau yang beli di restoran. Apalagi ya itu aja sih paling. Ya betul sih, memang sih disarankan masak ya, karena ya di sini aja misalnya paling murah kebab aja kayaknya sudah 10 franc, atau makan Chinese food itu harganya udah ampun deh mahalnya. Betul. Jadi kalau di sini makan di luar ya, beli 2 kali makan 20 franc. Itu bisa buat aku makan seminggu. Berapa kali makan tuh seminggu? Itu 14 kali makan. Gila. Itu buat 2 kali makan beli di luar ya 20-25. Dan tidak masuk akal kalau beli di luar tuh. Oke, mungkin dari Nadia mungkin ada mau nambahin. Oke, jadi kalau untuk kehidupan pribadi kayak gitu, sebenarnya beasiswa aku nggak di cover. Jadi 6 bulan pertama waktu saya masih kuliah, masih intens kuliah teori, itu kami tinggal di dorm, jadi semua makan semuanya ditanggung dari Kementerian Pariwisata Indonesia, udah dibayarkan di awal. Jadi untuk 6 bulan pertama untuk makan, untuk tempat tinggal, dan juga
untuk biaya-biaya buang sampah yang kayak gitu, itu udah di-cover dari pemerintah. Tetapi Nadia di sini kan 1 tahun dan 6 bulan berikutnya itu adalah 6 bulan berikutnya itu adalah internship. Nah, di mana internship itu untuk keperluan pribadi ditanggung sendiri. Kayak mulai dari makan, tempat tinggal, dan lain-lainnya itu ditanggung sendiri waktu internship. Dan ya benar, setuju sih sama Bihi, kalau misalkan kita harus masak di sini. Soalnya di Zuri mahal sekali. Kayak kalau kebab mungkin di tempat lain, di Luzern masih dapat 10 franc, di Zuri kebab Istanbul kebab itu 13 franc paket Schuden. Jadi emang harus masak kalau untuk kebutuhan yang lain. Dan kalau untuk kebutuhan pribadi yang ya pintar-pintar kita ngatur duitnya. Tapi nggak ditanggung, kalau LPDP ada uang saku, kalau dari beasiswa kementerian nggak ada uang saku sama sekali. Sekian, terima kasih. Oke, dari Kak Erga mungkin terakhir untuk pertanyaan ini. Oke, iya. Ini mungkin ada diwakili oleh teman-teman yang lainnya. Jadi memang ya kesimpulannya di Swiss ini memang mahal, teman-teman. Ya hidupnya mahal, tapi kalau untuk beasiswa LPDP itu memang ada standarnya ya. Jadi kalau misalnya untuk di Swiss itu per bulannya itu 2.050 Swiss franc, itu ya cukup lah ya untuk bayar apartemen, kan, untuk makan gitu. Ya memang nggak yang kaya-kaya banget, itu kalau misalnya masuk ke standar Swiss ya itu standar menengah, agak menengah ke bawah lah ya, kalau 2.050 per bulan. Nah, jadi dan untuk sistem LPDP itu dibayarkan 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan di awal. Untuk misalnya Januari, Februari, Maret itu dibayarkan 3 bulan langsung di awal Januari. Nah, jadi alokasinya mau teman-teman itu bayar kos 3 bulan, mau dipakai untuk makan dulu, mau gimana itu terserah teman-teman masing-masing gimana ngelolanya. Makanya bisa ditabung gitu. Jadi kalau misalnya, wah 3 bulan ini saya nggak jalan-jalan, nggak apa, makanya ini masak, ya itu bisa spare banyak banget gitu loh. Jadi nggak yang kosan itu dibayar oleh LPDP, ini dibayar LPDP, enggak. Pokoknya satu bundel dibayar langsung 3 bulan itu untuk akomodasi, untuk transport, untuk tempat tinggal, dan makan segala macam itu 3 bulan di awal. Lalu ada juga biaya komponen yang lain, tadi kan sudah ada dari Fabi ya, kayak biaya buku, ada tunjangan buku itu sekitar 10 juta tiap tahun. Jadi kalau misalnya kalian S2 2 tahun, maka dapat 2 kali per tahunnya 10 juta, 10 juta. Kalau S3 4 tahun, tiap tahunnya 10 juta, 10 juta gitu. Itu sebenarnya tunjangan buku. Yang ya nggak ada LPJ-nya juga gitu, teman-teman bisa beli untuk menunjang kuliah teman-teman gitu. Dan selain itu ada juga kalau untuk S3 bisa ada tunjangan keluarga. Jadi untuk yang membawa suami atau istrinya akan dapat 25% dari dana hidup bulanan per bulannya. Anak juga di cover untuk untuk 2 anak ya. Jadi anak 2, kalau istri atau suami 1 aja ya, jangan 2 ya. Oke. Dan terus ini ada pertanyaan ya, sekalian aja. Harga buku di Swiss mahal nggak ya? Sebenarnya relatif nih teman-teman, kalau di farmasi buat yang suka sekarang banyak, kalau misalnya di kuliahnya itu banyak online kan, jadi buku-buku itu banyak online dan akses ke PubMed, ke jurnal itu bisa diakses secara gratis dari universitas. Jadi kalau misalnya untuk beli buku sih sebenarnya jarang gitu. Biasanya teman-teman itu tunjangan buku itu untuk membeli yang supporting untuk kuliah. Jadi kayak misalnya laptop gitu, atau misalnya teman-teman perlu untuk membayar software ya, yang untuk teman-teman digital yang kerja di information system dan sebagainya, itu untuk menunjang itu. Terus selain itu juga ada komponen lain seperti dana kedatangan ya. Jadi ketika kita awal itu ada dana kedatangan yang dibayarkan sebelum kita berangkat dan ketika kita sudah sampai. Dana kedatangan itu jumlahnya 2 kali dari biaya hidup gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman kalau yang menerima LPDP jangan takut, aduh saya berangkat ini gimana, kan nggak tahu di sana alat-alat masak segala macam, belum punya alat-alat ini. Itu ada namanya dana kedatangan, settlement allowance, itu berbeda dari dana hidup bulanan.
gitu. Jadi itu bisa membantu banget buat teman-teman yang penerima beasiswa LPDP gitu. Dan juga ada dana asuransi karena di Swiss ini wajib teman-teman punya asuransi, terutama juga yang ikut suami dan anaknya itu juga harus ada dana asuransi gitu. Jadi ya sebenarnya komponennya itu dibilang sebenarnya cukup ya, sangat cukup sebenarnya kalau dari LPDP, dan ya kita pintar-pintar untuk mengalokasinya aja gitu sih. Dan jangan lupa ya hemat boleh, tapi boleh-boleh juga lah 6 bulan sekali kita jalan-jalan gitu ya ke Chamonix, ke Tiklis gitu. Kalau kita bisa nabung gitu sih. Ya jadi intinya life balance lah, work life balance. Gitu aja sih. Makasih Mbak Zora, Kak Akmal. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Dari Wisnu Pratama dari ITL Trisakti. Pendapat pribadi setiap narasumber tentang kenapa bisa lolos seleksi sampai akhirnya mendapatkan beasiswa. Mungkin dari Kak Erga dulu mungkin. Maaf Mas Ahmad, kenapa bisa lolos gitu ya pertanyaannya? Iya, kenapa bisa lolos pendapat pribadi? Oh, beasiswa ya ada. Siapa ini penanyanya kalau boleh tahu namanya? Wisnu Pratama dari ITL Trisakti. Oh ya, Mas Wisnu ya. Oke, jadi kalau misalnya sedikit ya, saya cerita mungkin bisa jadi motivasi juga. Ini saya mencoba untuk memulai itu di tahun 2020 awal gitu. 2019 akhir bahkan itu dimulai dengan karena saya S3, jadi saya coba untuk mencari LOA dulu. Jadi mencari profesor. Gitu. Karena kan sebenarnya untuk bisa melanjutkan kuliah itu kan diperlukan 3 ya, terutama untuk luar negeri, yaitu adalah adanya LOA atau universitas yang menerima, yang kedua beasiswa, dan yang ketiga adalah sertifikat bahasa. Nah, saat itu saya juga belum punya ketiga-tiganya di 2020 awal itu. Dan suami sudah mendapatkan, gitu kan. Jadi saya memang ketinggalan agak lumayan jauh. Gitu. Nah, jadi tahapan yang saya lakukan itu saya coba paralel gitu ya. Beasiswa saat itu belum buka. Apapun karena lagi COVID, mungkin tidak ada anggaran gitu. Jadi saya coba untuk mencari LOA sekaligus mempersiapkan bahasa Inggris. Jadi saya ikut les IELTS ya, 3 bulan gitu. Dan saya coba untuk mencari LOA di universitas yang ingin saya tuju, Swiss, dan saya cari profesornya yang kira-kira relate gitu kan. Kemudian sembari saya les IELTS dan sebagainya, itu juga banyak struggle-nya, IELTS-nya kurang gitu kan, kurang 1, nyoba lagi, kemudian nggak bisa IELTS, nyoba TOEFL juga, TOEIC gitu dan sebagainya. Karena kan LPDP dulu ada yang bisa, ada yang bilang juga bisa ya, TOEIC ya, sempat bisa ada TOEIC. Jadi saya coba semua kemungkinan. Dan LOA saya mencoba mencari dari awal 2020, tapi saya dibalas oleh profesornya. Yang lain-lain juga ada yang menolak, tidak menerima dan sebagainya. Dan yang menerima itu saya dapatkan di akhir 2020, bulan Desember. Itu baru profesornya membalas. Kemudian di akhir 2020 itu saya sudah mendapatkan sertifikat IELTS ya untuk bekal. Dan di 2021 itu sempat ada tersiar kabar, oke, ada pembukaan LPDP. Ya, itu juga saya persiapkan. Kemudian bukan LPDP dulu, sempat ada BPI ya, Beasiswa Pendidikan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk para dosen. Nah, saya fokus ke situ dulu tuh, karena katanya kan hype banget, diutamakan buat dosen-dosen yang punya LOA, pokoknya diprioritaskan banget. Jadi saya berjuang di situ, dan LPDP saya tidak fokus ke LPDP. Dan ketika mendaftar BPI itu di pertengahan 2021, ternyata gagal. Itu kan seleksi cuma administrasi ya. Cuma administrasi, saya sudah ada LOA, saya sudah ada sertifikat bahasa Inggris, saya sudah ada esai, semuanya dirasa sudah cukup, tapi ternyata takdir kata lain. Saya gagal. Dan itu posisinya profesornya sudah menunggu gitu, kapan beasiswanya, dan ternyata tidak berhasil, itu sempat kayak agak down lah ya. Jadi itu pengalaman yang saya sharing ke teman-teman semua. Karena menerima beasiswa ternyata tidak semudah itu gitu loh, dan ada beberapa faktor di luar kendali kita yang bisa membuat kita gagal. Dan setelah itu saya coba saya coba lagi ke LPDP, ada tahap 2 waktu itu.
LPDP tahap 1 2021 sudah lewat. Jadi saya coba untuk tahap 2. Saya lihat lagi persyaratannya berbeda sedikit. Saya lengkapi semua LOA, saya coba perbarui, diminta oleh profesornya, dan data profesor masih menyetujui untuk memperbarui. Dan akhirnya saya mendaftar di Agustus 2021 untuk LPDP tahap kedua. Gitu. Dan setelah itu proses seleksi administrasi bisa lolos, kemudian masuk di tahap SKD. Menurut saya sih yang paling berkesan tahap SKD ya, karena itu sangat mengasah kembali gitu pertanyaan-pertanyaan seperti tes CPNS gitu loh, tes kompetensi akademik, kemudian ada logika, silogisme, itu kan sangat sulit ya, apalagi kalau misalnya teman-teman yang udah lama gitu kan mengulang kembali belajar. Nah, di sini yang saya bertemu dengan teman-teman pejuang yang beasiswa yang sama, kemudian masuk ke grup WA, grup Telegram, semuanya itu belajar ini. Jadi ini membantu banget, bahkan ada video tutorial setiap malam minggu, mereka sharing, ini ngerjain soal seperti ini, gitu-gitu. Ini soal-soal yang kami dapatkan dari LPDP tahun lalu. Dan itu sangat membantu banget. Jadi itu yang bisa kita perjuangkan untuk menghadapi tes SKD LPDP. Selain belajar mandiri ya, karena kalau saya belajar sama teman atau dengan yang lain, kita bisa tahu, oh ternyata ada soal lain, oh ternyata dapat cara ngerjain ini seperti ini, gitu. Dan yang terakhir masuk ke tahap bulan Desember itu masuk ke tahap wawancara, dan di wawancara ini online, jadi secara luring, gitu. Diwawancara oleh akademisi yang linear dengan bidang saya, dan ada dari LPDP-nya. Dan di tahap inilah dibuka semuanya apa yang kita tulis di esai, di komitmen, dan kalau S3 itu ditanyakan kembali proposal risetnya. Gitu. Dan alhamdulillah Desember awal itu dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Ya, mungkin seperti itu rangkaiannya untuk saya, Kak Akmal. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Fabi atau Nadia mungkin? Kalau saya nggak ada sih, itu udah jawabannya udah keren. Saya nggak ada cerita-cerita yang keren seperti Kak Elga. Nggak ada ya, saya daftar aja lolos, udah gitu aja sih. Belajar sama temen berdua doang, sendirian juga belajarnya kadang. Nggak ada cerita keren lah. Terus kenapa kok bisa lolos? Ya beruntung berarti. Beruntung, terus ya mungkin karena nggak tahu juga ya, nggak bisa jawab lah, bukan kapasitas saya. Tapi ya saya sudah berusaha sebisanya sih. Terus apa ya? Ya mungkin dikuatkan di wawancara juga. Jadi itu kan lagi lagi pandemi, jadi dulu saya sering sama teman saya yang bareng juga ke Unibe, jadi berdua itu kayak lewat Discord ngobrol aja tentang wawancara, ini kira-kira nanti gimana nih, kira-kira nanti gimana wawancaranya, terus belajar bahkan sampai ini kalau ada pertanyaan tentang PKN gimana, buka buku KWN, kita baca KWN kelas 1, 2, 3 SMA. Kita ya pokoknya tapi nggak keluar sih ternyata, kayak tentang kewarganegaraan. Terus untuk seleksi TPA ya saya belajar sebentar, lebih banyak main game. Yang tadi saya bilang kan kalau kita main game puzzle logic itu sebenarnya nggak usah belajar lagi ya. Kalau suka main catur, main sudoku itu nanti otomatis udah kayak ngerjain TPA bakal gampang karena saya suka main catur. Ya seperti itu. Mungkin itu juga ada background. Ya ini saya nyatakannya jadi ada background sebelum ke Swiss itu dulu pas S1 saya pernah 4 bulan di Dresden di Jerman, itu kayak ada intern gitu, research internship di TU Dresden. Ya itu mungkin juga membantu ya kalau ditanya bagaimana kok bisa lolos, jadi pas wawancara kan ditanya pengalaman dan seterusnya, saya jelaskan itu. Ya tapi pastinya ya kurang tahu, jadi kalau di kasus saya lancar sih. Ya mungkin
tidak memberikan motivasi, tapi yang saya alami seperti itu. Oke, sudah cukup. Kalau dari Nadia mungkin ada tambahan? Kalau dari Nadia sih sebenarnya untuk alurnya itu lebih dramanya waktu. Jadi kami mendengar kabar kalau ada beasiswa untuk alumni itu pada saat menyusun skripsi kan, Mas Akmal. Pas udah menyusun skripsi, tapi kayak ini kok kabar simpang siur ya, kayak jadi nggak ya, ada nggak ya, bukaan apa nggak? Ternyata dari Kementerian Sosialisasi beneran ada. Habis itu kami juga pembukaan pendaftaran itu kayak ini buka beneran apa enggak sih, buka beneran apa enggak, soalnya yang diituin kan yang difokuskan ke bukan kementerian yang mengurus, tapi dari Poltekpar Pariwisata, dari Palembangnya yang mengurus, dari Poltekpar Palembangnya. Jadi beneran ada apa enggak, beneran ada apa enggak. Terus juga kami dramanya di situ, drama di IELTS juga lebih ke drama-drama yang kayak gitu aja sih, Mas. Nggak ada yang kayak, kalau KRGA kan beneran gitu. Karena memang dari awal orang kementerian udah tahu kalau di Poltekpar Palembang kurang dosen, dan ada persyaratan ABCD yang harus dipenuhi dan sudah terpenuhi oleh Nadia, jadi kayak oke, kamu bisa kayak gitu. Jadi waktu wawancara juga kami yang kayak, Pak, beneran Pak, kami mahasiswa yang merasakan sendiri kalau kami itu kurang dosen Pak, nggak ada dosen sama sekali, malahan yang linear dengan jurusan Nadia kayak gitu. Memang banyak dosen pariwisata, tapi dosen jurusan event dan mau ditempatkan di Palembang itu no one. Jadi Kementerian Pariwisata udah sadar kayak, oke, ini anak mau nih kayak gitu. Jadi nggak ada drama-drama yang gimana lagi. Mantap. Oke, karena sudah banyak pertanyaan, udah 4 ya sebenarnya. Langsung aja ke sesi selanjutnya, yaitu ada pertanyaan interaktif dari peserta. Pertanyaan pertama dari Marisa Ayu. Untuk S3, adakah jumlah minimal publikasi selama studi? Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Erga ya, yang S3 ya. Ya, terima kasih Kak Akmal. Terima kasih Kak Marisa pertanyaannya. Jadi kalau untuk persyaratan S3 itu di Unige sendiri ya, bahkan di tiap prodinya ya fakultasnya itu beda-beda persyaratannya. Gitu. Jadi kalau di life science, jadi PhD yang tergabung di life science itu ada Faculty of Medicine, Fakultas Kedokteran, dan Faculty of Science, Fakultas Science gitu ya. Dan saya di Fakultas Science-nya itu tidak ada minimum publikasi. Tidak dituliskan harus berapa publikasi gitu ya. Tapi yang ada itu adalah syarat kredit. Jadi untuk lulus itu harus di tahun ketiga itu sudah harus mendapatkan 20 SKS. Kalau di sini 20 ECTS namanya. Dan 20 ECTS itu bisa didapatkan dari kuliah-kuliah yang ditawarkan oleh program Life Science, dan juga dari ikut seminar, kemudian ikut conference, kemudian publish jurnal, misalnya itu dapat kredit, tapi tidak ada minimum jumlahnya. Nah, beda juga bahkan di Fakulti Medicine teman saya itu tidak ada syarat untuk harus ikut seminar atau conference. Yang penting ikut kuliah-kuliah ya, 20 SKS gitu kan, dan itu bisa lulus. Itu syarat minimumnya. Tapi memang masing-masing supervisor itu punya target-target. Jadi pasti ada yang ingin publish gitu ya, setelah 3 tahun ada yang ingin publish, lalu setelah 4 tahun dilanjutkan dengan publish yang kedua, dan publish bisa juga di conference atau di jurnal, dan di akhir itu dirangkum semuanya di dalam disertasi. Gitu. Jadi kalau Unige tidak diwajibkan gitu harus publish itu, bagaimana yang ada memang kredit atau ECTS-nya, dan kalau kita publish itu bisa dapat beberapa 2 atau 3 ECTS gitu, SKS gitu kalau dari di Unige ya, Kak Akmal, Kak Marisa. Oke, mungkin sudah cukup. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Firza Tiffany. Saya pagi ini baru selesai wisuda MBA di Taiwan, but saya curious kalau saya bisa S2 lagi di SUS atau tidak.
specifically Master on Data Science or Digital Marketing. Anyone can answer. Thanks. Oke, mungkin ini saya jawab dulu ya, karena kebetulan saya di Universitas Basel dan kebetulan Universitas Basel kemarin baru membuka program Master of Data Science. Ada. Kalau di Uni Basel ada. Atau mungkin dari narasumber. Aku juga bisa nambahin sih, Mal. Jadi aku juga udah wisuda, aku ambil program MBA, aku wisuda tahun lalu. Jadi sebenarnya bisa aja sih, tapi ini kayaknya tergantung universitas apa yang mau dituju. Ini dari Firza, ya jadi tergantung universitas mana yang mau kamu tuju gitu ya. Kalau aku di sini kuliah di universitas private, jadi berbeda sama Akmal sih. Akmal kan di Universitas Negeri di Basel ya, Mal ya? Betul. Ya, di Basel. Jadi sebenarnya kamu tahu dulu sih universitasnya mau di universitas apa, kamu cari beasiswa atau enggak gitu. Menurutku sih seharusnya bisa-bisa aja ya kalau misalnya kamu mau lanjut di sini gitu. Terus selanjutnya, aku udah lihat banyak yang raise hand juga, sebentar ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, ini ada yang nyari domisili, gimanakah saya rencana kuliah doktoral di ETH Zurich. Dan ini juga ada dari Elisa, following up pertanyaan di atas, ada info atau orang-orang PPSL yang bisa dirujuk untuk tanya-tanya soal beasiswa non-LPDP, PhD, ETH Zurich. Oke, kalau untuk domisili, ada yang bisa bantu jawab nggak ya? Kalau domisili sih sebenarnya ini nanti kalau misalnya kalian sudah berencana dan memang akan berangkat ke Swiss, kita ini ada grup WhatsApp, grup keberangkatan, dan nanti itu biasanya ada webinar keberangkatan, jadi nanti kalian bisa dapat banyak info soal nyari domisili, nyari apartemen, dan segala macamnya di webinar tersebut gitu. Atau ada tambahan dari narasumber mungkin yang lebih tahu soal cara mencari domisili? Sebenarnya kalau domisili kan kalau untuk kayak ETH kayak itu ada yang dom-domnya mereka sendiri kan, Kak. Kalau kayak Nadia kan lebih independen ya, nyari sendiri apartemen itu banyak sih orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Terus kayak Nadia itu tinggalnya sama orang Indonesia juga yang di sini. Kebetulan dia punya kamar kosong dan mau disewakan kayak gitu. Banyak sih yang option-option yang kayak gitu. Tapi kalau yang independen harganya agak lebih pricey sih kalau menurut aku, Kak, daripada yang beneran dari ETH ada dom-domnya sendiri-sendiri gitu. Jauh lebih murah, jauh lebih. Oke. Oh iya, untuk nambahin jawaban dari pertanyaannya Elisa, ini jadi di PPI itu ada region coordinator. Nanti kamu bisa DM ke Instagramnya PPI, nanti akan aku bantu untuk siapa yang bisa ditanya-tanya untuk beasiswa non LPDP untuk PhD. Oke. Selanjutnya pertanyaannya udah habis ya dari sini. Ada yang 2 yang raise hand. Oh ya, ada yang raise hand. Oh, sorry, ada yang ini ya. Iya, Oh, ada lagi dari Wisnu Pratama via chat. ya. Saya lagi mencari program MBA yang fokusnya ke pengembangan UMKM dan kalau bisa yang based on practice, bukan based on research. Apakah ada rekomendasi kampus? Oke, kalau MBA ini program MBA pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM, aku jujur belum tahu banyak kalau misalnya soal MBA di universitas Universitas Negerinya Swiss. Nanti akan aku cari. Kamu boleh DM juga ke Instagramnya PPI Swiss. Nanti akan aku bantu cari soal infonya. Tapi kalau sejauh yang aku tahu sih di sini belum ada ya yang namanya MBA
itu langsung yang fokusnya ke pengembangan UMKM. Aku di sini di private university dan ada spesialisasi sih, cuma nggak ada spesialisasi yang untuk pengembangan UMKM gitu, karena karena ini sih belum terlalu populer mungkin ya kalau di sini soal UMKM gitu. Jadi lebih ke menjurus ke arah industri gitu sih kalau untuk spesialisasinya gitu ya. Oke. Ini langsung ke yang udah raise hand. Dari pertama mungkin dari Neni Zulfa. Dari Neni. Ya, Neni Zulfa. Halo, silakan. Sorry, di-unmute dulu. Suara saya terdengar jelas, Kak? Ya, sekarang udah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Neni Zulfanengsi. Saat ini saya sedang menjalani Master Student di Khon Kaen University Taiwan. Jadi berkaitan dengan ini ya Mbak, sebenarnya yang mau saya tanya nggak datang banyak. Saya lebih ke Switzerland Government gitu. Jadi kalau menurut kakak-kakak dan mbak-mbak yang udah berpengalaman, kebetulan Mbak Erga juga ya, ada nggak Mbak kalau yang beasiswa itu misalnya kayak kita ngubungin profesor, nanti beasiswanya itu dari fakultasnya. Kebetulan saya itu pengen fokusnya itu kan ke food technology di ETH Zurich rencananya Mbak. Nah, jadi misalnya kayak kita hubungi profesor, kemudian kita at least dapat sponsornya dari profesor gitu, atau ada nggak teman-teman pernah dengar pengalaman seperti itu bagi teman-teman yang berada di Switzerland seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Kaneni untuk pertanyaannya. Teman-teman ada teman-teman narasumber atau Akmal bisa bantu jawab, mungkin ada yang tahu. Boleh bantu jawab, Iya. Zora? Iya, silakan Kak. Ya, salam kenal ya, Kak Neni. Jadi kalau misalnya itu ini cocok untuk S3 ya. Kalau mencari S3 itu memang ada beberapa yang prof-nya itu punya funding gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya di Unige mungkin bisa beda ya. Kalau misalnya memang tujuannya ETH Zurich, ada program-program lain gitu ya, bisa cari di websitenya gitu. Kalau misalnya contohnya saja di Unige itu tadi, jadi ada dua jalur gitu ya. Yang pertama itu apabila universitas atau fakultasnya itu memang akan membiayai. Jadi kita sebagai pegawai di sana, kita akan dapat biaya bulanan, kemudian risetnya itu semua ditanggung oleh profesornya gitu. Nah, di situ di webnya itu akan ada pilihan grup riset mana yang membuka lowongan seperti itu. Gitu. Jadi kita pilih ketika mendaftar itu kita tertarik di grup riset mana. Mungkin sama juga nanti di ETH Zurich ada seperti itu. Jadi ada yang beasiswa atau semua penelitiannya, dan juga ada tambahan untuk biaya hidup dia yang tanggung oleh universitas atau kampusnya. Gitu. Jadi kalau di Unigi ada, dan juga ada juga fundingnya dari luar, kita membawa sendiri fundingnya. Gitu. Terus bisa juga dari yang beasiswa Swiss, pemerintah Swiss itu. Jadi kalau misalnya saran saya, mungkin Mbak Neni bisa lihat di websitenya, terutama ETH Zurich apabila tertarik gitu ya di situ. Dan selain mencoba mungkin jalur administrasinya, bisa juga approach profesornya. Gitu, Mbak Neni. Jadi nggak ada salahnya kita seperti yang cara saya tadi, coba email aja. Email ya, perkenalan dan sebagainya, saya tertarik dengan riset Anda gitu-gitu. Kemudian saya ingin melanjutkan dengan topik ini. Nah, nanti kalau misalnya dia tertarik, dia bisa merespon dan juga memberikan alternatif gitu bisa. Dan ceritakan juga apakah kita membawa funding atau kita tertarik apabila kita ingin mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya yang mungkin di cover oleh fakultas tersebut atau universitas tersebut. Itu sih. Jadi coba aja email prof-nya. Kalau saran dari saya itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain? Oh, Oke. Sekarang kita ke pertanyaan dari Adam Noval yang udah raise hand.
Halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, Silakan terima kasih. pertanyaannya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai seorang Muslim, tentunya saya ingin bisa hidup tenang di Swiss apabila saya jadi untuk melanjutkan studi master saya di Swiss. Yang ingin saya tanyakan adalah ketersediaan masjid di Swiss itu seperti apa, terutama di kota Zurich. Yang pertama. Yang kedua, ketersediaan bahan makanan halal dan bagaimana respon warga lokal terhadap pendatang, terutama yang dari luar negeri, dan juga terhadap ya kita yang Muslim ini, apakah ada rasisme seperti di negara-negara Eropa yang lain atau bagaimana? Terima kasih. Yang bisa. Saya boleh mulai jawab? Ya, silakan Kak Abi. Jadi untuk masjid di Bern ini ada 4 kalau nggak salah. Yang dekat dengan apartemen saya ada 1, yang dekat dengan kampus ada 1. Jadi kalau di kampus bisa ke sana, kalau dari apartemen bisa juga yang ke masjid itu. Kalau di Zurich lebih banyak lagi. Saya di Google ini udah ada lebih dari 10. Jadi untuk masalah masjid bisa sih diusahakan ya. Kalau di kota-kota besar ya, Zurich, Basel, Jenewa itu pasti banyak. Bern juga. Kalau kota-kota kecil kurang tahu ya. Misalkan kuliah di kota kecil yang bukan kota utama. Jadi kalau di kota besar sudah dipastikan sih banyak sih masjid. Untuk makanan halal sih sebenarnya cukup mudah ya. Karena saya masak sendiri kan, jadi saya memilih ya kalau daging ya ada toko daging halal biasanya yang jual itu dari Turki ya atau keluarga Turki, misalkan supermarket yang dari Turki itu biasanya jual daging halal ada tulisannya. Kalau yang lain ya bisa makan ikan aja atau telur, sayur dan seterusnya kan bisa dianu lah. Kalau untuk makanan yang beli bisa kita cek komposisinya itu apa sebenarnya kalau nggak ada logo halalnya karena emang nggak disyaratkan kan. Apakah makanan ini tidak kemungkinan kecil mengandung daging atau emang nggak ada daging berarti kalau vegan ya pasti halal seperti itu. Terus apakah ada perilaku diskriminatif? Sejauh ini enggak. Saya ke kampus pakai sarung ya. Lagi summer kan jadi nggak dingin pakai sarung aman ya biasa aja sih. Saya pakai batik juga biasa aman lah, nggak ada apa-apa. Nah, di Bern ya terutama normal-normal aja. Sejauh ya kita ikut lah ikut peraturan. Kalau di bis ya diem nggak terlalu rame. Kalau di taman kota ya nggak ngapain gitu, nggak nyetel yang keras-keras gitu ya seperti itu sih, nggak ada perilaku diskriminatif apapun sih ya. Mungkin lebih diskriminasi malah kalau di Indonesia pindah dari Jawa kemana atau dari Kalimantan ke Jawa itu lebih diskriminasi kalau kata saya ya. Oke, Aku boleh nambahin nggak Kak Akmal? sebentar saya mau nambahin dulu sih. Oh iya benar. Oke, ini juga aku mau nambahin juga sih dari Fabi. Memang kalau masjid ya, itu memang banyak di Basel juga ada. Terus di Jenewa ada masjid besar, itu di daerah Petit Sacone. Maaf ya kalau aku bacanya salah ya, karena itu kan bahasa Prancis kan biasanya antara tulisan sama pengucapannya kan Benar beda. kok, Mal. Pronunciation-nya benar. Itu masjidnya besar itu, kayak bukan masjid kecil, kayak masjid agung gitu besar. Dan aku kebetulan pernah Jumatan di situ. Itu boleh dicoba itu di situ. Terus untuk masalah makanan halal ya biasanya sih itu sih belanja di toko daging halal sih atau di mungkin toko Turki. Mungkin kalau di sini yang terkenal tuh Alima mungkin ya. Yang terkenal di Basel, di Zurich mungkin ada. Kalau nggak aku biasanya nyebrang ke Jerman. Tapi cuma hati-hati aja karena kan biasanya takutnya kalau misalnya ada orang bea cukai atau jolnya ada di perbatasan, wah itu siap-siap aja, nggak boleh belanja lebih dari sekilo per orang. Kalau misalnya yang keluarga sih aman, bisa sebanyak-banyaknya karena
kan dihitung pakannya kan juga banyak. Mungkin itu aja. Mungkin Nadia tadi mau nambahin ya. Iya, soal masjid, karena aku dari hidup di 2 kota, pertama 6 bulan di Luzern, itu masjid di Luzern ada satu, tapi itu kayak masjid dari pengungsi, refugee. Jadi itu kayak rumah mereka juga, tapi ada masjidnya, ada anak-anak ngaji yang kayak gitu juga ada di Luzern. Dan di Luzern juga sebenarnya kalau untuk rasisme kayaknya kalau misalkan nggak rasis, cuman diliatin aja dari atas sampai bawah kayak. Soalnya Nadia pakai hijab kan, dan di Luzern itu kotanya bukan segede Zurich, jadi mereka masih yang kayak oke, kayak itu. Tapi nggak ada gimana-gimana dari orang Luzernnya sendiri kayak gitu. Dan juga Nadia juga tinggal di Zurich sekarang internship 6 bulan. Alhamdulillah lagi internship dan juga orang-orangnya beneran pengertian. Nadia kan harus sholat, mereka padahal lagi kerja, mereka oh ya udah kamu sholat aja nggak apa-apa, dikasih waktu 10 menit untuk sholat kayak gitu. Dan juga mereka waktu aku puasa kemarin beneran aku dikasih jatah, misalkan jatah apa ya? Jatah istirahat untuk buka puasa dan juga untuk makan, untuk sholat, dan juga dikasih makanan kayak itu sama mereka, kayak nih kamu makan ya, habis itu kayak disediain tempat, kayak udah ambil aja, break aja 30 menit, nggak apa-apa kayak gitu. Mereka sangat-sangat toleransi kalau di Zurich, soalnya di Zurich juga kotanya lebih besar, dan juga untuk masjid kebanyakan masjid di sini kalau nggak masjid dari Maroko, masjidnya orang Turki. Sekian, terima kasih. Oh ya, aku juga itu sih mau nambahin juga. Tadi kan Fabi sempat nyinggung masa pakai sarung ya. Nah, ini juga ada kejadian lucu nih. Jadi pas apa itu namanya? Kemarin, kebetulan kejadian ini kemarin, pas pulang Jumatan. Tahu-tahu aku disapa gitu, disapa Assalamualaikum sama ada orang Muslim dari Ethiopia. Dan ternyata itu tetangga apartemen depan-depanan. Jadi kalau pakai sarung, meskipun itu orang Turki atau bukan orang Indonesia, pasti ketahuan kok kalau itu Muslim. Gitu sih. Oke. Jadi emang sebenarnya kalau kita di kota-kota besar di Switzerland itu termasuk aman sih untuk nggak ada rasisme juga. Aku tinggal di Jenewa udah 4 tahun juga, alhamdulillahnya nggak pernah mengalami rasisme juga. Jadi termasuk aman di sini. Jadi yang Muslim nggak usah takut. Terus juga untuk kalau mau beli bahan-bahan makanan yang halal, bisa ini sih, tadi udah banyak tipsnya juga kalau misalnya mau beli di Jerman. Kalau kita di Jenewa ini kan dekatnya di Prancis, perbatasannya banyak juga bisa beli di sana, bisa beli di Prancis, tapi memang harus ini sih, harus benar-benar perhatian gitu kalau misalnya beli daging di sana, nggak bisa beli banyak karena takutnya nanti ada kontrol gitu kan, terus ada maksimal untuk belanjanya berapa kilogram daging gitu. Nah ini sebenarnya kita udah mau habis nih waktunya ya. Aku melihat masih banyak pertanyaan dan ada juga yang raise hand. Ini satu pertanyaan terakhir aja ya, mungkin dari yang raise hand deh. Dari Kak Grace Tandi Payuk. Halo Ya, Kak. ya, Boleh. terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk kita. Sebelumnya saya terima kasih kepada Kak Fabi, Kak Nadia, dan Kak Erga untuk inspirasinya luar biasa. Dan pertanyaan saya khusus untuk Kak Erga. Saya mau tanya untuk PhD. Tadi Kakak mention soal jalur pegawai kan, kalau ketika kita masuk PhD. Nah, yang saya mau tanyakan itu, apakah visanya itu pakai visa kerja atau pakai visa student? Seperti itu, Kak. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, ini bisa langsung saya jawab, Mbak Zora. Iya, silakan Kak.
Iya, jadi kalau misalnya ini sebenarnya kasusnya seperti teman ya. Jadi ada juga pengurus PPI ya, Mbak Yonika. Mungkin Mbak Yonika tidak di situ lebih tepat seperti menjawab hal seperti ini gitu. Jadi salam kenal dulu Grace. Jadi kalau saya memang yang jalur ya karena khusus LPDP gitu kan ya. Jadi jalur paspor sih paspor biasa. Tapi kalau misalnya untuk yang pegawai itu pas waktu ngurus visa paspor pertama itu kalau dari cerita Mbak Yonika itu memang juga paspor biasa aja. Jadi nggak diharuskan paspor pekerja atau gimana gitu karena sebenarnya pegawainya pun hanya asisten lab gitu ya, jadi pegawai kontrak gitu, jadi bukan yang pegawai jangka panjang yang kita akan menetap di sini atau berurusan dengan pemerintah sini, enggak, tapi memang hanya pegawai istilahnya kontrak bekerja untuk asisten lab di sana selama PhD-nya gitu. Dan yang membedakan kalau dari resident permit itu tidak ada perbedaan juga, yang membedakan hanya kartu kartu mahasiswanya. Jadi kartu mahasiswanya itu ditulisannya itu kolaborator atau sebagai pegawai gitu. Dan kalau saya student itu tulisannya student. Dan ada kontrak, jadi ada kontrak kerja yang harus dipenuhi gitu kan dan di renewal ya seperti SK ya kalau kita di Indonesia. Sebenarnya itu sih hal-hal yang membedakan. Tapi kalau untuk lebih jelasnya gitu mungkin bisa chat ya di PPI Swiss. Itu kan siapa tahu nanti bisa ketemu dengan teman-teman yang pegawai. Contohnya kayak Mbak Yonika itu contohnya ya mungkin nggak bisa banyak tanya gitu. Grace, kalau saya tertarik untuk menjadi employee gitu ya, atau bisa juga lihat ke UNIG-nya yang jalur untuk sebagai employee di sini, pegawai kontrak atau asisten lab. Mungkin itu jawabannya ya. Untuk Grace. Makasih banyak jawabannya Kak Erga. Ini mohon maaf ya, masih kayaknya banyak yang ngasih pertanyaan di chat. Tapi makasih untuk Mas Hafiz, terus ada juga Michael yang udah bantu jawab. Jadi mereka ini teman-teman pengurus PPI, mereka baik banget bantuin jawab-jawab pertanyaan kalian. Untuk yang masih punya pertanyaan itu bisa langsung kirim aja ke langsung kirim DM aja ke Instagramnya PPI. Nanti akan ada admin yang bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus juga dari tadi banyak yang tanya soal rekaman webinarnya. Ini nanti akan kita upload di YouTube-nya PPI Switzerland and Liechtenstein. Jadi nanti kalau misalnya mau dengerin ulang bisa ke sana. Dan juga untuk materi presentasi itu tadi aku udah sebutkan akan kita bagikan via email. Via email nanti akan ada linknya yang bisa kalian tuju untuk download semuanya. Terus jadi ini udah akhir ya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pengalamannya. Aku juga mau ngucapin makasih untuk teman-teman sobat-sobat PPI yang udah datang, yang udah bertanya, yang udah stay sampai akhir acara webinar. Terus juga aku mewakili teman-teman PPI mengucapkan bela sungkawa untuk keluarganya Pak Ridwan Kamil. Juga ya kami mendoakan semoga almarhum diterima di sisi Allah dan juga proses pemulangan jenazahnya bisa lancar. Udah itu aja dari kami pengurus PPI. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga KBRI, Mbak Rizka yang udah bantu dari awal sampai akhir. Oke, kalau gitu selamat menikmati weekend-nya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Kak Zora. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Izin live ya. Ya, saya live juga. ya, makasih.